Saat kesadaranku kembali, kulihat orang itu ada di depanku. Pipiku berdenyut sakit. Dia baru saja menamparku dengan keras. Aku terkejut karena aku belum bergerak sedikit pun dari tempat tadi aku berdiri. Gua bilang, pikiran jangan kosong. Di tempat begini lu gak boleh ngelamun. Paham gak lu? Dia membentakku dengan keras. Sambil mengangguk, aku mengusap-usap pipiku yang panas. Jantungku masih bergemuruh kencang seakan tangan-tangan mayat tadi masih menempel di tubuhku. Lalu orang itu menarikku dengan kasar. Beberapa langkah kami keluar dari jalur. Menganga, di depan kami adalah jurang. Kami berdiri tepat di bibirnya. Angin dingin menabrak wajahku. Dalam kegelapan malam, jurang ini terlihat lebih mengerikan. Lalu, ku dengar suara tangisan, juga teriakan-teriakan minta tolong dari dasar jurang ini. Hembusan angin mengacaukan sumber suaranya. Kadang terdengar jauh, kadang juga terdengar dekat. Itu teriakan minta tolong dari pendaki-pendaki yang hilang dan gak pernah ditemuin lagi. Katanya. Mereka salah apa bang? Tanyaku. Di gunung ini lu gak perlu salah apa-apa. Cukup bengong aja lu bisa hilang. Jangan salah boy. Setan gak cuma bisa nyulik badan lu. Mereka juga bisa nyulik jiwa lu. Makanya kalau gua ngomong dengerin. Bentaknya lagi. Dia lalu jalan berbalik sambil kembali menarikku. Bang, itu tolongin dulu mereka bang, pintaku. Tapi dia tetap berjalan kembali ke jalur. Bukan urusan gua, jawabnya ketus. Sambil berjalan terseret karena tarikannya, aku terus-menerus menoleh ke belakang. Aku ibah dengan pendaki-pendaki yang hilang itu. Dalam keadaanku sekarang, aku benar-benar memahami apa yang sedang mereka rasakan. Mata lu lihat kemana? Bentaknya lagi padaku. Dan ketika aku menoleh, aku kaget. Karena wajahku hampir saja menabrak sepasang kaki yang menggantung. Terkejut dan kehilangan keseimbangan, aku pun jatuh terduduk. Kaki itu masih di situ, terjuntai lemah. Mataku membelalak menatap ngeri. Pemilik kaki itu adalah anak kecil seumuran adikku. Lehernya patah, terikat tali yang menggantung di sebuah cabang pohon. Aku semakin terkesiap saat menyadari di depanku membentang sebuah tanjakan terjal. Pohon-pohon besar bercabang dengan ranting-rantingnya yang lebat hingga bulan tidak terlihat sedikit pun. Di setiap dahan pohon-pohon itu terbujur kaku mayat yang digantung, satu di setiap dahan. Kurasakan dingin memelukku dengan cepat. Aku masih terpaku menatap puluhan pasang kaki yang tergantung itu bergoyang-goyang tertiup angin. Jalan boy, hormatin orang yang sudah mati, kata orang itu. Aku beringsut di tanah sebelum akhirnya lari mengejar orang itu. Sekilas kulihat tulisan penanda di sebuah pohon. Bapak Tere. Sengaja aku tidak bertanya apapun tentang mayat-mayat yang tergantung itu. Penampakan mayat anak kecil seusia adikku lebih membuatku sedih daripada takut. Dan aku sama sekali tidak ingin mendengar kisah sedih tentang masa hidup mayat-mayat itu dulu. Tanjakan ini lebih curam dari yang sebelumnya. Dengan susah payah, aku mendaki dari undakan ke undakan. Yang mengherankan, orang itu belum terlihat lelah sama sekali.
Dengan rokok di mulutnya, dia berjalan dengan santai, kadang melompat di tanjakan terjal ini. Tiba-tiba dengan mendadak angin berhenti berhembus. Tidak ada bunyi apapun. Seakan-akan seluruh hewan malam mendadak bersembunyi. Suasana wingit semakin terasa. Dari atas tanjakan kulihat orang itu memberikan aba-aba padaku untuk diam tak bergerak. Lalu sayup-sayup terdengar gending-gending gamelan Jawa. Suaranya terdengar mistis. Awalnya terdengar jauh dan pelan. Lama-kelamaan suara itu seakan bergerak mendekat dan semakin mendekat. Diiringi wangi bunga kantil yang semakin pekat. Yang terjadi selanjutnya adalah membentang di depanku bukan lagi tanjakan terjal, melainkan tangga batu. Kabut tipis melayang di puncak anak tangga. Sumber cahaya hanya berasal dari api obor di kanan kiriku. Gending gamelan tadi terdengar jelas sekarang. Sumbernya ada di ujung tangga ini. Tapi aku tidak bisa melihat apapun. Selain tangga batu ini, sekitarku hanyalah kabut kelabu. Aku panik saat menyadari aku berdiri di sini seorang diri. Orang itu tidak ada dimanapun. Tubuhku langsung bersimbah keringat dingin. Aku terjatuh di atas lututku. Kakiku yang gemetar terlalu lemah untuk berdiri. Dan bau bunga kantil itu datang lagi. Dengan kedua tangan aku menyeret tubuhku ke samping. Kakiku sudah benar-benar lemas. Tujuanku secepatnya bersembunyi di balik tirai kabut sebelum pemilik wangi bunga kantil itu muncul. Ternyata tertutup dalam kabut adalah hutan. Tubuhku beringsut di balik pohon terdekat. Nafasku kembang-kempis tak beraturan. Wangi bunga kantil itu semakin pekat. Bulu kuduku meremang saat ku beranikan diri mengintip ke arah tangga batu itu. Sesuatu melayang dari tangga terbawah dan berhenti sebentar di titik di mana tadi aku berdiri. Lalu melayang ke atas anak tangga dan hilang di balik kabut. Itu adalah sosok nenek tua. Auranya sedemikian mengerikan hingga aku langsung menggigil hebat. Dia memakai pakaian serba hitam dan rambutnya luar biasa panjang. Bahkan saat tubuhnya hilang di balik kabut, rambutnya masih terlihat bergerak selama beberapa saat. Aku benar-benar cemas dan luar biasa panik. Tidak tahu harus bagaimana dan kemana. Aku menyadari kebodohanku sekarang. Aku terlalu bergantung pada orang itu. Padahal sejak di Cibunar aku sudah bertekad akan melakukan ini sendiri. Sekarang aku di sini sendiri. Tangga batu, obor, kabut kelabu. Sepenuh hati aku sadar aku tersesat di alam lain. Aku terus-menerus mengingatkan diri sendiri. Aku harus tenang. Aku harus pulang. Aku tidak boleh mati di sini. Ketenanganku cuma berhasil beberapa detik. Saat kabut sedikit menipis, kulihat sesuatu yang nyaris membuatku histeris. Jika saja tidak ada tangan yang membekap mulutku. Tiba-tiba orang itu sudah ada di sampingku. Tangannya masih memegang mulutku. Dia memberi aba-aba untuk tenang. Dan baru kusadari, di depanku tergeletak banyak tubuh pendaki gunung. Satu tubuh malah tepat ada di sampingku. Yang lain terserak tak beraturan.
Mereka semua tertidur, hanya saja kulitnya sepucat mayat. Orang itu lalu menyuruhku berdiri dengan tenang. Aku diperintahkan mengikutinya. Lalu dia berjalan menjauhi tangga batu, masuk menembus kegelapan hutan. Aku berjingkat-jingkat berusaha tidak mengeluarkan suara apapun. Seekor gagak di atasku melompat dari dahan ke dahan seakan mengikuti. "Abang dari mana tadi?" Itu siapa bang? Mereka tadi." Suaraku gemetar bertanya. Tidak seperti biasanya, dia menjawab dengan berbisik. "Ini bukan tempat lu lagi, boy. Jangan sampai ada yang tahu kita di sini." Aku pun mengangguk pelan, tapi masih tetap menunggu penjelasan. "Itu pendaki yang..." "Udahlah, gak perlu tahu. Pokoknya jangan sampai mereka bangun," bisiknya lagi. Kami berjalan semakin jauh masuk ke dalam hutan. Aku tercengang melihat agak jauh di samping kananku, menjulang di antara hutan dan kabut sebuah bangunan besar. Di tengah malam seperti ini, bangunan besar dengan menara-menaranya yang tinggi tanpa penerangan sama sekali terlihat bagai raksasa. Rupanya dari sanalah sumber suara gending-gending itu. Aku membuang muka, tidak ingin membayangkan makhluk-makhluk apa yang ada di dalam sana, dan kembali fokus melihat punggung orang itu yang berjalan di depanku. Suasana sekitar hening mencekam. Tidak ada satupun bunyi suara binatang hutan. Kabut tipis melayang rendah di antara pohon-pohon cantigi. Lalu mendadak kita sampai di tepi hutan. Orang itu berhenti. Dia memberiku aba-aba untuk mundur beberapa langkah dan bersembunyi di balik semak. Di depan kami menghampar tanah lapang yang luas. Aku tak tahu seberapa luasnya karena tertutup kegelapan dan tirai kabut. "Boy, kita udah sampai. Mulai dari sini lu jalan sendiri. Ingat untuk apa lu jauh-jauh ke sini kan?" Orang itu membuka pembicaraan. "Iya bang, ngambil pembalut yang dibuang Ayu," kataku. "Jalan lurus aja, jangan bikin keributan, jangan narik perhatian, jangan sampai Nyilingi tahu keberadaan lu." Aku mengangguk ngerti. "Tapi bukannya Nyilingi baik bang? Kan dia yang menolong waktu ada kolong wewe," tanyaku. "Gua jelasin ya. Nyilingi yang kasih syarat untuk ambil lagi sampah sialan tadi. Dia yang bikin lu sampai naik ke sini, boy. Ada maksudnya kenapa dia nolong lu tadi. Dia mau lu sampai istananya tanpa luka apa-apa." "Gimana maksudnya bang?" tanyaku masih tidak mengerti. "Syarat itu cuma akal-akalan aja, boy. Nyilingi itu mau ngunduh mantu. Ngerti gak lu? Dia itu mau ngawinin," bisiknya. "Siapa yang mau dikawinin bang?" Aku masih tidak paham arah pembicaraannya. "Elu boy." Bagai tersambar petir aku mendengar jawabannya. Jadi aku dengan lugu masuk perangkap. Tubuhku sontak menggigil. Orang itu mengeluarkan rokok dari kantongnya, menjepit di mulut lalu membakarnya. Asap tipis mengebul dari bibirnya. Aku pun terpana. Dalam keadaan begini, bisa-bisanya dia merokok dengan tenang. Lalu kesadaran menghantamku. Aku beranikan diri bertanya padanya. "Jadi abang nganter saya ke sini biar saya bisa dikorbanin bang?" tanyaku. Dia dengan kurang ajar menghembuskan asap rokoknya ke wajahku. "Gua ada di sini untuk mastiin lu naik dengan selamat, untuk ngambil sampah sialan itu, biar temen lu bisa ketolong, dan mastiin lu turun dengan selamat.
Cuma lu yang bisa nolong temen lu. Dan cuma gua yang bisa nolongin lu. Iya, maaf bang. Aku menyesali keraguanku. Sekarang lu jalan, lurus aja ke depan. Kalau udah ketemu, sampahnya lu bungkus kain putih yang lu bawa. Langsung balik sini, perintahnya. Aku mengangguk mengerti. Lalu dengan mengendap-endap, aku melangkah maju menuju tanah lapang ini. Kabut bagaikan punya nyawa sendiri, bergerak-gerak pelan tanpa ada angin. Semakin jauh ku melangkah, kabut kelabu ini semakin tebal. Sementara di kejauhan tampak siluet hutan dan bayangan gelap bangunan istana Nyilinggi. Aku terkesiap saat mataku melihat sesuatu di balik kabut di depanku. Dalam diam, aku berhenti lalu berjongkok sambil mataku tetap memandang siluet di dalam kabut itu. Pelan aku menyeret kakiku, bergerak mendekat. Keringat menetes di dahiku semakin dekat. Bayangan itu mulai terlihat semakin jelas. Nampak seperti gundukan sesuatu. Saat akhirnya kabut tersibak. Dan aku terkejut mendapati apa yang aku lihat. Itu adalah kuburan baru. Nampak dari tanahnya yang masih merah dan gembur. Di atasnya tergeletak begitu saja. Tampaknya adalah pembalut yang kemarin dibuang Ayu. Dari pembalut itu merembes darah segar berbau anyir. Lelehan darah itu mengalir ke bawah hingga akhirnya membuat genangan darah di batas kabut. Lalu tubuhku mengejang membaca nama yang tertulis di nisan kuburan itu. Nama Ayu tertulis jelas di sana, lengkap dengan tanggal lahirnya. Bulu kuduku berdiri melihat tanggal kematiannya adalah tanggal hari ini. Dengan tangan gemetar, ku keluarkan kain putih dari kantong celanaku. Ku angkat pembalut yang masih terus meneteskan darah itu dan segera ku bungkus dengan kain tadi. Seiring kabut yang semakin menipis, sudut mataku menyadari ada sesuatu yang bergerak-gerak. Aku berteriak histeris dan jatuh terduduk saat kabut menyibakkan tirainya. Nampak sesosok makhluk yang sedang menjilati darah di tempat genangan tadi. Wajahnya penuh darah, lidahnya panjang terjulur. Tangan dan kakinya menekuk seperti kucing. Rambut panjangnya lepek dan matanya menatap lurus ke arahku. Dengan kaki gemetar, aku beringsut mundur dengan perlahan. Sebisa mungkin tidak membuat gerakan mendadak. Mata makhluk itu terus saja menatapku yang dengan pelan bergerak mundur. Tapi dia tetap di sana. Lidahnya sudah berhenti menjilati darah, tapi dia tetap di sana. Lalu ku rasakan sesuatu yang lembut tersentuh punggungku. Aku langsung berhenti dan dengan tegang menoleh ke belakang. Tubuhku seketika membeku, berdiri tepat di belakangku dengan rambut terurai panjang hingga ke tanah. Nyilinggi. Tubuhku menggigil tak terkendali. Tidak sedikit pun aku mampu bergeser. Makhluk itu terus menatapku. Wajahnya yang penuh darah nampak berkilat saat tertimpa cahaya bulan. Di belakangku, jubah hitam Nyilinggi nampak bergoyang tertiup angin. Dari sudut mataku, terlihat tangannya bergerak hendak meraihku. Aku tak mampu bergerak. Mataku membelalak dengan ngeri saat jari-jari pucatnya menyentuh pundakku. Dengan kalut aku mencoba mengingat doa apa saja, tapi pikiranku yang panik tak mampu mengingat satu doa pun.
Aku mampu menguasai lagi tubuhku saat ku dengar bunyi kepakan sayap lewat di telingaku. Seekor gagak hitam terbang di antara aku dan Nyilinggi, lalu hinggap di atas nisan kuburan Ayu. Kepala burung itu bergerak-gerak, matanya yang hitam seakan melihat padaku. Lalu tiba-tiba dia berkaok dengan kencang dan terbang ke arahku. Aku berteriak ketakutan sambil menutupi wajah dengan tangan, mencoba menghindari cakaran burung hitam itu. Tapi dia lewat begitu saja. Dan di saat yang bersamaan, terlepas juga kuku Nyilinggi yang menancap di pundakku. Sadar, aku segera beringsut ke samping dengan cepat, menghindari gapaian tangan Nyilinggi. Lalu dengan kaki gemetar, aku berbalik arah dan berlari secepat yang aku mampu. Aku berlari tak tahu arah. Kabut kelabu menghalangi pandanganku. Yang kupikirkan hanyalah bergerak terus sejauh mungkin. Membayangkan tangan pucat Nyilinggi menggapai punggungku membuat seluruh tubuhku gemetar. Sebuah siluet hitam muncul mendadak di depanku. Tak mampu menghindari, aku terjatuh berguling-guling di tanah. Aku langsung bangkit, waspada. Mataku nyalang melihat sekeliling berusaha mencari sosok Nyilinggi dan makhluk darah tadi. Mereka tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingku hanya kabut tebal, tidak juga terdengar suara apapun. Di depanku nampak gundukan tanah, sebuah kuburan lagi. Aku terjatuh karena menghindari kuburan ini yang tiba-tiba muncul di tengah kabut. Sedetik bulu kuduku meremang. Takut jika ternyata aku cuma berputar-putar di tempat. Tapi sekilas pandang aku langsung lega. Ini bukan kuburan baru. Ini kuburan yang berbeda. Nisannya dari batu yang sudah dipenuhi lumut. Dengan pelan, aku bergeser mendekat. Aku bersembunyi di balik batu nisan. Dari baliknya dengan ketakutan, aku mencari-cari sosok yang mendekat. Tapi yang nampak hanya kabut. Kesempatan ini kugunakan untuk mengatur nafas dan menenangkan riuh detak jantungku. Dengan pelan, ku sentuh kantong celanaku. Khawatir jika pembalut itu jatuh. Tapi benda itu masih ada. Kepakan sayap terdengar lagi. Dan tiba-tiba dari balik kabut gagak hitam itu muncul dan langsung mendarat di batu nisan di atas kepalaku. Aku kaget setengah mati. Menghindar berguling menjauh. Gagak itu diam di sana seakan tak peduli. Dia mengembangkan sayap hitamnya dan mulai mematuk-matuki sayap itu. Aku masih mengawasinya waspada. Berbagai kejadian malam ini mengajarkanku, apapun bisa saja terjadi. Leherku kaku, tapi aku tidak ingin mengalihkan pandangan dari burung ini. Aku meyakinkan diri agar siap jika burung itu berubah menjadi kuntilanak atau setan apapun. Tapi burung itu sama sekali tidak memperdulikanku. Dia mengepakkan sayapnya lalu turun ke atas pusaran kuburan itu. Paruhnya mematuki lumut yang tumbuh subur menutupi nisan. Sesuatu melintas di pikiranku. Pelan ku dekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ku cabut perlahan lumut-lumut yang nampaknya sudah tumbuh di batu nisan ini bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Ketika ku tarik, akar-akar serabutnya juga menarik lepas serpihan semen. Batu nisan ini sudah sedemikian rapuhnya. Cahaya bulan terlalu lemah untuk membantuku melihat apa yang terpahat di nisan ini. Jadi aku menempelkan jariku, berusaha membacanya dengan tangan. Huruf pertama yang terbaca adalah huruf M.
Berikutnya, tanpa susah payah, aku mengenali huruf O. Aku kesulitan mengenali huruf berikutnya. Pahatannya sudah aus. Guratan hurufnya agak samar. Apakah huruf K? Sebuah tangan tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik tanganku. Aku langsung histeris. Kaki dan sebelah tanganku yang bebas dengan paling memukul dan menendang-nendang berusaha melepaskan diri dari cengkeraman makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang kukenal dan terdengar agak kesal. "Hormatin orang yang sudah mati, boy." Aku pun membuka mataku. Orang itu berdiri tegak di belakangku. "Ayo gerak, waktu lu gak lama lagi," kata orang itu lagi sambil berjalan menjauh. Aku terseok-seok mengikuti langkahnya yang tampak terburu-buru. Kabut tebal kelabu masih mengelilingi kami. Tapi orang itu nampaknya mengerti arah langkahnya. Sebentar-bentar aku menoleh ke belakang. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang mengikuti. Tapi tiap kali kutoleh yang ada hanya kekosongan. Kabut semakin menipis, tapi perasaan mencekam malah kian terasa. Intensitasku menoleh ke belakang semakin sering. Tiap kali aku melonjak kaget, merasakan tangan dingin menyentuh tengkukku. Aku tak mampu lagi membedakan yang mana halusinasi atau kenyataan. Apakah hanya perasaanku atau memang benar sebuah tangan? Menipisnya kabut sama sekali tidak membantu. Bayangan-bayangan gelap pohon cantigi yang kurus dan bercabang di mataku bagaikan sosok hantu yang berdiri diam. Berkali-kali aku terjatuh, tapi orang itu menoleh pun tidak. Dia masih terus berjalan. Hanya sesekali dia melirik jam tangannya atau menyalakan rokoknya. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok-sosok kuntilanak muncul sesekali dari balik pohon. Kali ini aku sudah tak peduli. Tak kupedulikan juga sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyaliku kembali teruji ketika terdengar suara perempuan tua menyanyikan tembang Jawa. Suaranya terdengar pelan namun jelas. Orang itu mendadak berhenti dan mengeluarkan parangnya. Alih-alih terus jalan mengikuti jalur, orang itu malah menerobos semak di sebelah kiriku. Parang tadi ia gunakan untuk membuat jalan. Kami menerobos ilalang setinggi pinggang. Di beberapa tempat, ilalang itu bahkan melebihi tinggi tubuhku. Sebuah tangan menjulur dari balik semak. Tapi dengan entengnya orang itu mengayunkan parangnya dengan cepat. Tangan itu putus dan berubah menjadi kabut. Seiring jalan, juluran tangan itu semakin banyak. Mereka tidak hanya muncul dari balik semak, tapi juga dari bawah tanah. Orang itu kembali berhenti. Kali ini dia mengajakku berbalik arah menyusuri jalur semula. Aku gelisah melihat wajahnya tidak lagi setenang biasa. Parangnya kembali diayunkan ke kanan ke kiri. Tiba-tiba saja kami keluar di pos kuburan kuda. Kemunculan mendadak kami rupanya mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang tampak sedang merubung tenda pendaki. Puluhan pasang mata menatap kami tanpa berkedip. Tanpa ada komando, tiba-tiba mereka bergerak pelan ke arah kami. Aku histeris ketika hantu yang terdekat memeluk pahaku. Aku meronta-ronta hingga terjatuh. Tangan itu baru lepas ketika orang itu menarikku, sementara suara perempuan tua yang menyanyikan tembang Jawa terdengar semakin mendekat. Orang itu lalu berbisik pelan di telingaku. "Lari boy,
Jangan sekali-kali nengok ke belakang. Bersama dengan terciumnya anyir darah, orang itu berlari sambil menyeretku. Aku berlari zigzag menghindari tangan-tangan hantu orang desa yang berusaha menggapai kakiku. Lepas dari kepungan hantu orang desa, aku memohon sama orang itu untuk berhenti istirahat. Kedua kakiku hampir mati rasa, tapi dia terus menarikku. Aku berlari dengan terpincang-pincang dan menahan nyeri di telapak kaki. Hingga akhirnya aku rubuh karena pahaku kram. Rasanya seluruh tenagaku dikuras habis. Di depanku, di balik semak nampak pohon tua yang sangat besar. Kulihat kayunya berwarna putih. Sulur-sulur panjang mirip rambut jatuh dari sana sini, dari dahan-dahan raksasanya. Yang pertama kulihat adalah pocong yang muncul dari balik pohon itu. Jantungku berdesir pelan, tapi aku pasrah, menyadari aku tak bisa lari dengan kaki seperti ini. Berikutnya adalah kuntilanak. Ada yang duduk sambil menggoyahkan kaki, ada juga yang bergantung dengan kepala di bawah. Ada 2 atau 3 kuntilanak yang berwarna merah darah, yang lainnya berwarna putih. Itu adalah pemandangan paling tak biasa yang kutemui dalam pendakian. Pohon itu bagaikan berubah kuntilanak. Dan sulur-sulur seperti rambut aku salah. Nyatanya itu memang rambut. Mataku mengikuti arah pandang orang itu. Di puncak pohon tua tadi berdiri adalah Nyi Linggi. Tidak ada angin yang berhembus, tidak juga bunyi-bunyian hutan. Sekitarku seakan membeku. Aura kemarahan kurasakan sangat menekan. Seluruh persendianku kaku, aku bahkan tak mampu menoleh sama sekali. Mataku terpaku tanpa mampu berkedip melihat Nyi Linggi melayang turun. Orang itu masih berdiri di tempatnya, tapi kali ini dia agak mundur dan bergeser menghalangi pandanganku pada Nyi Linggi. Aura mistis kurasakan semakin menjadi-jadi. Tubuhku kini menggigil hebat. Bukan hanya aku. Tangan orang itu pun kulihat mulai gemetar. Aku langsung diserang panik. Bagaimana kalau orang itu memilih kabur dan meninggalkanku dengan kaki yang tak mampu digerakkan? Aku merinding. Untuk pasrah pun aku tak mampu. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Kabut tipis terlihat bergerak turun dari tanjakan terjal sebelah kananku. Sementara di kiriku entah jalur turun atau jurang. Aku tak mampu lagi mengingat aku ada di mana. Arah itu bagai terputus begitu saja ditelan kegelapan rimbunnya pohon dan ranting yang saling menyilang. Sesuatu tergantung terbalik di dahan ranting itu. Kepala dan tangannya terkulai ke bawah. Wajahnya tertutup rambut. Tapi aku merasa matanya menatap lekat ke arahku. Aku bahkan sudah tak mampu lagi untuk bereaksi saat bau pandan tercium semakin kuat. Aku sudah nyaris tidak peduli. Mungkin memang hidupku sudah tidak lama lagi. Tapi mengingat Ayu, aku merasa bersalah karena hampir menyerah. Andai waktu itu aku tak mengajaknya mendaki Ciremai. Dadaku kembali hangat. Ada setitik semangat yang muncul. Aku sudah sejauh ini, aku mesti berhasil. Kami berdua harus kembali ke Jakarta, kembali ke kehidupan normal kami yang biasa. Seiring ketenangan yang muncul, kakiku kembali mampu bergerak walau lemah. Perlahan ku coba berdiri, rupanya itu hanya ketenangan palsu. Aku kembali terjatuh. Kakiku terlalu lemah untuk berdiri. Dengan tangannya yang gemetar,
orang itu memberikanku aba-aba untuk diam. Dengan wajah pucatnya, Nyilinggi berdiri di sana. Hanya terpisahkan oleh jalur. Dia mematung. Di atasnya dahan-dahan pohon, kuntilanak-kuntilanak bergerak-gerak dengan ganjil. Di tengah ketegangan yang memuncak, telingaku mendengar sesuatu. Suaranya berasal dari arah jalur bawah. Mataku membelalak ketika sesuatu itu akhirnya muncul. Itu adalah suara rombongan beberapa pendaki yang naik malam. Orang yang terdepan nampak membawa carrier ukuran besar, membuat jalannya membungkuk. Di belakangnya mengekor 2 orang lain. Jalannya terseok dan tampak kepayahan. Aku tegang menyaksikan mereka melintas pelan di antara orang itu dan Nyilinggi. Tapi seperti pendaki sebelumnya, mereka pun nampaknya tak melihat kami. Semua mata menatap para pendaki itu. Bola mata Nyilinggi bergerak mengikuti langkah pendaki terakhir yang tiba-tiba berhenti. Jantungku mencelos mendengar pendaki itu berteriak memanggil 2 temannya. "Oi setan, istirahat dulu sebentar. Capek banget gua ini, anjing." Dengan takut-takut, ku beranikan diri melihat Nyilinggi. Aku ngeri, membayangkan reaksinya mendengar ocehan tidak sopan barusan. Dengan pelan dan terpatah-patah, kulihat wajah Nyilinggi menoleh ke pendaki itu. Matanya merah dan jelas nampak marah. Aku komat kamit berdoa supaya pendaki itu segera pergi. Tapi dia masih diam di sana. Tangannya bertumpu pada trekking pole. Dia kelihatannya sedang mengatur nafasnya yang kembang-kempis. 2 temannya berdiri menunggu tidak jauh di atasnya. Salah seorang berteriak, "Tanggung sedikit lagi, nanti ngecamp di tanjakan Seruni aja." Seorang yang lain menambahkan, "Udah gue bilang, lebih enak lewat Palutungan kalau naik. Turunnya baru lewat Linggarjati. Lu ngeyel kalau dibilangin." Pendaki terakhir itu tertawa-tawa kurang ajar sambil berkata, "Sama aja lah lewat mana aja. Ini emang gunung gak bener. Semua jalurnya nyusahin. Gunung brengsek." Dalam sekejap suasana berubah. Udaranya seakan sedingin es. Tangan pucat Nyilinggi bergerak tanpa mengancam dengan kuku-kukunya yang runcing dan hitam. Sesosok bayangan hitam bergerak cepat dan menabrak pendaki itu yang sama sekali tidak menyadari situasi. Aku menunggu dengan tegang yang akan terjadi. Tapi sosok hitam yang masuk ke tubuhnya rupanya tidak langsung menampakkan efeknya. Dia masih tertawa-tawa dengan kurang ajar. Dengan jari-jarinya yang panjang, tangan Nyilinggi terulur sambil dia melangkah ke arah pendaki itu. Aku yang tak mampu bersuara hanya bisa menutup mulutku dengan tangan. Mataku membelalak lebar. Orang itu yang sejak tadi berdiri di depanku juga bergerak. Kulihat dadanya naik turun dengan cepat. Lalu tiba-tiba dia menggeram keras disusul suara auman harimau. Aku berteriak histeris sambil menutup telinga. Suaranya menggelegar bergaung-gaung menembus hutan. Beberapa sosok kuntilanak terlihat langsung menghilang. Ketiga pendaki itu pun jelas ikut mendengar auman itu kali ini. Ketiganya dengan panik berlari tunggang langgang.